Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi di hari Sabtu dengan saya Ibu Wulan. Masih sama dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi sebelumnya, yaitu pengujian dan evaluasi produk bagian kedua. Silakan kalian perhatikan pada slide yang ada di hadapan kalian masing-masing. Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah beberapa pihak yang berperan dalam suatu pengujian produk, di mana ada tiga, yaitu yang pertama adalah pemerintah, perusahaan, dan organisasi konsumen. Baik, sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama dari segi pemerintah, di mana pemerintah memiliki peran yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan suatu produk dan menjamin keamanan produknya. Sehingga pemerintah di sini terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan rangkaian suatu standar secara nasional yang biasa kita kenal dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang kedua adalah perusahaan, di mana peran perusahaan di sini dalam suatu pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri yang ada. Produsen bisa menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat perusahaan sendiri, ataupun standar secara wajib, yaitu standar yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, pihak yang berperan dalam pengujian produk adalah organisasi konsumen, di mana sebagai perwakilan konsumen kepada produsen dan pemerintah, organisasi konsumen ini bisa melakukan hal-hal, misalnya apabila pemerintah tidak sesuai, maka organisasi konsumen ini yang bisa mengajukan suatu istilahnya klaim atau suatu hal yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah ataupun produsen. Sehingga di sini bahwasanya kualitas merupakan menjadi hal yang penting bagi konsumen. Baik, beberapa persyaratan pengujian produk yang akan kita bahas setelah peran yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi konsumen, serta produsen itu sendiri, maka di sini dalam persyaratan pengujian produk ada 7 yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan sistem, yaitu metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga produk yang sejenis bisa diuji dengan cara yang sama, termasuk dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, produk yang disiapkan harus sama, baik pengemasannya dan pengkodeannya. Yang kedua, kuesionernya yang diajukan harus sama. Yang ketiga, rencana sampling yang sama. Dan yang keempat, metode preparasi dan tabulasi data yang juga dilakukan secara sama. Yang kedua, dalam suatu persyaratan pengujian produk, kita memerlukan adalah data normatif, di mana pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk membangun database normatif lebih sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Yang ketiga, perusahaan penelitian yang sama. Jadi ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk semua pengujian produknya agar semua pengujiannya dilakukan sama persis. Yang keempat adalah uji lingkungan nyata, di mana suatu pengujian produk dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat yang nantinya produk itu akan digunakan. Misalnya, ketika produk itu akan digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Ataupun contoh lain, misalnya suatu produk tersebut akan digunakan oleh orang-orang yang berada pada lingkungan tropis, maka juga produk tersebut harus diujikan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tropis. Yang kelima, populasi sampel yang relevan, yaitu apabila produk merupakan produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Yang keenam, adapun
variabel secara kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen ya, dan bukan dari produsen. Sehingga di sini aspek produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen harus diutamakan. Dan variabel kritis apa yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk tersebut juga harus diidentifikasi dengan baik. Sehingga nantinya pengujian produk bisa menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir di sini dalam suatu persyaratan pengujian produk adalah tindakan yang konservatif. Hal ini adalah untuk melihat siklus pembelian produk secara berulang agar pendistribusian produk bisa dilakukan dengan tepat sasaran. Baik, demikian untuk hari ini. Tadi saya rangkum kita ada 2 pembahasan yaitu persyaratan pengujian produk dan beberapa peran dari pemerintah, organisasi konsumen, ataupun produsen itu sendiri terhadap suatu produk. Demikian untuk hari ini. Jangan lupa nanti kalian bisa download materinya di akun Taruna kalian masing-masing. Dan jangan lupa kerjakan tugas kalian serta upload di akun Taruna kalian masing-masing. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.